Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Lisdia Oktaviani dengan NIM 1906013, nomor absen 32 dari PGSD 4C. Sebelumnya, dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan mempelajari materi mengenai tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas perkembangan menurut Elizabeth B. Harlow. Yang pertama, ada pengertian perkembangan. Menurut Harlow, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari adanya proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif. Dapat didefinisikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang terjadi dan yang telah mendahului atau mengikutinya. Selanjutnya, ada jenis-jenis perubahan selama perkembangan. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. Yang kedua, perubahan dalam perbandingan. Yang ketiga, pengertian wujud. Dan yang keempat, memperoleh wujud baru. Lalu, ada sifat khusus perkembangan. Yang pertama, perkembangan berlangsung menurut suatu pola tertentu. Yang kedua, perkembangan berlangsung dari sifat-sifat umum ke sifat-sifat khusus. Yang ketiga, perkembangan adalah tidak terputus-putus. Yang keempat, perbedaan kecepatan perkembangan antara kanak-kanak akan tetap berlangsung. Yang kelima, perkembangan dari berbagai bagian badan berlangsung masing-masing dengan kecepatannya sendiri. Yang keenam, sifat-sifat dalam perkembangan ada sangkut pautnya antara satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, perkembangan dapat dikira-kirakan lebih dahulu. Yang kedelapan, tiap-tiap fase perkembangan mempunyai coraknya masing-masing. Yang kesembilan, apa yang disebut sikap yang menjadi persoalan kerap kali sikap biasa sesuai dengan umurnya. Yang kesepuluh, tiap-tiap orang yang normal akan mencapai masing-masing fasenya terakhir dalam perkembangan. Selanjutnya, ada fase perkembangan. Yang pertama, ada masa sebelum lahir. Prenatal period ialah saat dari pembuahan hingga kelahiran. Periode ini merupakan masa pertumbuhan yang luar biasa, dari sel tunggal hingga menjadi organisme yang sempurna dengan kemampuan otak dan perilaku, yang dihasilkan kira-kira dalam periode 9 bulan. Yang kedua, ada masa bayi baru lahir. Masa ini dimulai dari sejak bayi baru lahir sampai bayi berumur kira-kira 10 atau 15 hari. Dalam perkembangan manusia, masa ini merupakan fase pemberhentian, yang artinya tidak ada pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini. Yang ketiga, ada masa bayi. Masa bayi ialah periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung kepada orang dewasa. Yang keempat, ada masa kanak-kanak awal. Awal masa kanak-kanak berlangsung dari 2 sampai 6 tahun. Masa ini dikatakan usia prakelompok, karena pada masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri pada waktu masuk kelas 1 SD. Yang kelima, ada masa kanak-kanak akhir. Masa akhir anak-anak ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 hingga 11 tahun. Periode ini biasa disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Keterampilan-keterampilan fundamental seperti membaca, menulis, dan berhitung telah dikuasai. Lalu yang keenam, ada masa puber. Masa puber merupakan periode yang tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja, yaitu pada usia 11 atau 12 sampai usia 15 sampai 16 tahun. Yang ketujuh, ada masa remaja. Masa remaja ialah suatu periode transisi dari masa awal kanak-kanak hingga masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 sampai 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Yang kedelapan, ada masa dewasa awal. Masa awal dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20 tahun dan yang berakhir pada usia 30 tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi.
masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa ini adalah masa untuk memilih pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak. Lalu yang kesembilan, ada masa dewasa madya. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai umur 60 tahun. Yang terakhir, ada masa usia lanjut. Masa usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari usia 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Nah, itulah tugas perkembangan menurut Elizabeth Beharno. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.